hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi berkumpul setiap minggunya. Kita kembali melanjutkan eksposisi Injil Markus kita. Bagi yang mungkin baru pertama kali bergabung atau hadir, teman-teman bisa mengikutinya dari YouTube kita ya, karena kita mengkhotbahkan Injil Markus tahun ini pasal per pasal, ayat per ayat, dan kita sudah masuk di pasal 4 ya. Jadi kita harus menggali konteks dan latar belakangnya supaya teman-teman tahu ceritanya. Tapi tidak masalah, firman ini akan kiranya memberkati kita pada sore hari. Mari buka Alkitab kita dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25 yang akan kita bahas. Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Kita sudah masuk di dalam pengajaran Yesus tentang perumpamaan. 3 minggu kita membahas perumpamaan tentang apa? Perikop di atasnya, penabur, di mana Yesus menjelaskan ada 4 tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik ya. Hanya tanah baik yang berbuah 30 sampai 60 dan 100 kali lipat. Nah, sampai ayat ke bawah ini Yesus akan terus mengajar tentang perumpamaan, dan perumpamaan kemarin dijelaskan hanya tertuju kepada siapa? Murid Yesus, murid dan pengikut Yesus. Orang-orang yang di luar tidak akan mengerti itu, karena hanya orang yang dikaruniai yang akan memahami perumpamaan. Oke? Nah, sekarang Yesus akan kembali mengajar tentang perumpamaan yang berbeda. Coba perhatikan ayat 21. Saya mengajak teman-teman untuk sama-sama membacanya supaya kita semangat ya. Markus pasal 4 ayat 21, 1-2 ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Perhatikan kalimat awalnya ayat 21, perhatikan. Lalu Yesus berkata kepada siapa mereka di sini? Masih murid-murid. Ini kelanjutan dari perikop sebelumnya. Masih tertuju hanya kepada pengikut dan 12 murid. Dan Yesus ingin melanjutkan pembelajaran tentang perumpamaan yang baru supaya mereka makin mengerti. Kenapa? Karena di ayat 13 minggu lalu kita baca, teman-teman bisa lihat di Alkitabnya ayat 13 sebelumnya. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Supaya murid-murid paham bagaimana belajar perumpamaan yang disampaikan Yesus, pelan-pelan Yesus memberitahukan pengajaran yang baru, perumpamaan yang baru. Makanya 21 ini dia kembali tertuju kepada 12 murid untuk memberitahu perumpamaan baru. Apa perumpamaan yang baru dia 21? Kalimat selanjutnya. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Perumpamaan berikutnya tentang pelita. Oke? Perikop sebelumnya tentang penabur. Ayat 21 tentang pelita. Pelita di sini adalah lamps, ya, terjemahannya lamps, lampu ya. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama, obor. Itu tadi epistel kita itu kan terkenal itu ayat. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita di situ obor atau suluh. Tapi kalau di sini lamps. Tapi ada juga terjemahan oil lamps. Apa oil lamps? Petromak itu loh, yang ada minyaknya itu. Masih ada nggak zaman sekarang ini? Kalau di rumah aku masih ada itu. Kalau mati lampu ada minyaknya itu kan zaman-zaman dulu tuh ya. Asapnya itu yang hitam-hitam itu kan keluar dari tabung kaca yang hanya segini. Oil lamps ya. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Apa gantang? Nggak tahu kan? Coba. Gagal ujian kalian kalau buat soal ini. Apa gantang? Keranjang. Ya, keranjang di sini yang dia biasa dipakai orang Israel, wadah untuk menaruh benih. Ya, benih dari sawah-sawah atau beras, atau bisa juga untuk menampung air, bahkan dikatakan hingga 8 liter. Cukup besar gantang itu, keranjang ya, keranjang. Jangan diletakkan di bawah gantang, nggak mungkin, kenapa itu bukan tempatnya. Pelita nggak mungkin di situ. Tidak mungkin juga ditempatkan di mana? Di bawah tempat tidur. Tempat tidur sini sering juga diartikan sofa yang digunakan orang Israel untuk berbaring ya, atau saat makan untuk duduk atau berbaring. Nggak mungkin lah pelita di situ, ngapain? Pelita itu selalu di atas kaki Dian. Apa kaki Dian?
Ih, gak tahu semua ya. Apa kaki dia? Perjanjian lama sering lo bilang kaki dia. Itu loh, meja itu loh. Yang tempat lilinnya yang Raja Daud itu gini kan. Ah itu kaki dia itu. Ya meja. Atau biasa memang tempat untuk lampu. Itulah kaki dia. Dia harus ditempatkan di tempat yang seharusnya. Kenapa? Karena pelita itu harus menerangi seisi rumah dan memberikan apa? Kehangatan. Apalagi kalau mati lampu. Teman-teman kalau di rumahnya mati lampu, gelap, enak nggak? Nggak enak ya, susah kita ngapain-ngapain ya. Bisa salah raba lagi ya, salah pegang ya, bahaya ini ya kan. Jadi nggak mungkin di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, karena itu bukan tempatnya, tapi harus berdiri di tempat meja atau kaki dia ya. Saya suka paralel karena perikop ini catat juga di Lukas, nanti teman-teman bisa lihat. Lukas mencatat juga yang sama dengan Markus. Lukas 8 ayat 16 dikatakannya sama kalimatnya, tapi ada tambahan di Lukas. Tidak ada orang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Nah itu dia, gantang itu tempayan. Atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Teman-teman lihat sampai ayat 25, Yesus ada nggak menjelaskan arti perumpamaan ini? Coba. Gak ada kan? Perumpamaan penabur dia ada menjelaskan nggak? Ada. Perumpamaan tentang pelita ada nggak? Gak ada. Kemarin bagaimana konsep kita kalau Yesus nggak menjelaskan, berarti harus ditafsir sesuai konteks. Ya kan? Jangan pakai simbol atau alegoris. Nggak boleh. Harus sesuai konteks ya. Dengan perumpamaan sebelumnya ini harus nyambung dengan perumpamaan pelita. Artinya apa? Engkau adalah pelita yang harus menerangi dunia. Kenapa? Karena aku pun adalah pelita sang terang dunia. Tugas kita itu untuk menerangi. Perikop sebelumnya apa? Penabur. Kalau penabur itu harus menabur benih. Kalau engkau pelita maka harus sebagai penerang. Jadi konsepnya sama. Perikop sebelumnya penabur harus menaburi, sekarang penerang harus menerangi. Yesus adalah terang dunia. Injil Yohanes yang katakan kan, aku adalah terang dunia. Baru Yesus khotbah di bukit berkata apa? Kamu adalah garam dan kamu adalah nggak tahu. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Sering sekali salah ngomong kita. Menjadi terang. Iya kan? Sering nggak orang Kristen bilang di depan atau WL, kita harus menjadi terang. Salah kan? Padahal Yesus bilang apa? Kamu itu udah terang kok menjadi. Makanya perhatikan kalau doa penutup saya. Gak pernah saya bilang kita menjadi terang. Kita sudah terang. Kan bilang Yesus, kamu adalah terang kok menjadi terang lagi. Hati-hati kita ngomongnya, walaupun itu hanya kecil, tapi kita harus detail. Kita ini sudah terang, makanya harus menerangi. Apa aplikasinya untuk kita teman-teman? Tidak ada orang Kristen diam-diam atau malu-malu, gak mungkin. Karena engkau adalah terang. Orang percaya itu harus bersinar. Gak ada orang Kristen itu diam-diam. Gak ada. Gak ada orang percaya itu malu-malu menyampaikan Injil. Gak ada. Makanya aku gak setuju dengan omongan yang bilang, hati-hati kalau post-post soal rohani, ayat-ayat rohani di WhatsApp atau Instagram, nanti dicap soal rohani lu. Nanti lu bikin salah malu, dipikir orang munafik. Aku nggak setuju. Ini banyak anak STP nih. Dari seminggu berapa banyak post tentang rohani kalian? Kalau channel aku tahu imbang, karena TikToknya lebih banyak kadang ya. Tapi rohaninya juga masuk, iya kan? Ayo, siapa yang malas ngepost tentang Alkitab, tentang ayat-ayat rohani? Banyak pasti. Kenapa? Nanti dipikir orang aku sok rohani. Gak usah lah. Nanti dipikir orang aku sok suci. Enggak usah. Malu. Diragukan engkau adalah terang. Ini salah satunya Romi ini. Ini lagi kudidik. Ini malas sekali ngepost ini. Ini malas sekali. Malas sekali. Dan kayaknya pun yang lain banyak kali ini malas. Kalau Hengki kadang-kadang masih mau dia kan kuliah. Mantap ya. Walaupun nyentuh HP itu yang bilang. Tapi kalau kayak Romi ini udah lama kan. Udah suruh aku bilang kau ngepost lah. Nggak mau dia. Dia masih malu-malu, menyimpan gitu kan. Jangan. Terang itu nggak bisa dibawa ganteng, nggak bisa dibawa tempat tidur. Baca apa? Nggak mungkin tersembunyi. Pos. Tapi Pak, kalau nanti kami bikin salah kan dibilang orang munafik. Biasa itu. Biasa.
ketika bertobat sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Mantap kan? Mantap. Setelah itu Alkitab ada mencatat nggak salah dia di Perjanjian Baru? Ada, nggak detail kalian bacanya. Di mana? Munafik dia. Waktu kumpul sama orang Yahudi dan orang tidak bersunat, makanya dimarahi Paulus. Kenapa mau langsung memisahkan diri? Kenapa? Munafik kali kau selama ini. Nggak masalah, tapi yang penting kau menerangi, membuat Injil tersebar, membuat kata-kata Alkitab yang mantap. Lampu itu memberi apa untuk kita? Terang, cahaya. Jam tangan memberi apa untuk kita? Waktu, penunjuk waktu. Artinya lampu memberi terang, jam memberi waktu, dia masih hidup. Betul ya? Kalau lampu mati ada nggak cahayanya? Nggak ada. Ini jam tangan mati, bergerak nggak jam-jam? Enggak. Kalau ada yang pakai itu sok-sok gaya, itu kalau mati jamnya kan? Nggak ada. Berarti kalau orang Kristen nggak memberi atau berdampak, sesungguhnya udah mati. Karena lampu pun kalau nggak ada dampaknya, nggak memberi cahaya, mati dia. Orang Kristen kalau diam-diam malu-malu, mati sesungguhnya. Hati-hati kita, mati. Makanya aku nggak setuju. Itu kan tugas Pak Pendeta lah, tugas anak STT lah. Kalau aku nggak rohani kali aku agak anti omong-omong Alkitab, bahaya itu. Dia nggak ngerti amanat agung Tuhan Yesus berarti. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Itu yang harus kita pegang. Di mana Yesus sekarang sedang menjelaskan tentang pelita. Dilanjutkan ya 22, berarti kan ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Berbicara tentang apa ini teman-teman? Bahwa kerajaan Allah atau rahasia kerajaan Allah akan dinyatakan secara terang benderang. Teringatlah kita dengan perikop sebelumnya di ayat 11 di atas. Ayat 11 dikatakan Yesus apa? Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kerajaan Allah yang ingin disampaikan Yesus itu adalah dirinya sendiri. Tapi proses pelan-pelan, step by step. Ya, teringat kita dengan kata-kata dari film yang digemari waktu kita kecil, Keras Sakti. Ya. Kan Sung Gokong pengennya terbang langsung, mengambil kitab di barat kan. Tapi apa dibilang Tong Sam Chong dulu? Kita harus berjalan step by step. Untuk mengerti rahasia kerajaan Allah supaya tersingkap itu harus pelan-pelan. Kenapa? Karena murid-murid belum bisa menerima semuanya. Mereka masih harus belajar, masih harus diproses oleh Yesus. Bahkan ketika 3,5 tahun sudah belajar ikut Yesus 24 jam, apa yang terjadi? Masih nggak ngerti juga mereka semua. Gagal. Ketika Yesus ditangkap di Getsemani, kocar kacir semua lari meninggal. Ketika Yesus disalib, hanya Yohanes yang ada. Petrus ngapain dia? Sembunyi, berondok dia kalau bahasa orang Medan. Berondok, sembunyi dia. Gak takut dia sama orang Romawi. Padahal sudah diajarkan semua tentang Yesus, tapi belum. Kapan akhirnya lengkap pengetahuan mereka? Ada yang tahu? Kapan akhirnya semua lengkap rahasia kerajaan Allah mereka ketahui? Iya, Roh Kudus turun, Pentakosta. Makanya Petrus pun berubah. Petrus yang pengecut menjadi Petrus yang luar biasa. Setelah Yesus naik surga, Roh Kudus tercurah. Akhirnya mereka memahami Injil sungguhnya. Siapa contoh yang paling konkret? Rasul Paulus. Ini orang profesor doktor teologi yang sangat hebat dari Perjanjian Lama. Kerjanya nganiaya orang Kristen. Betul kan? Kerjanya nganiaya orang Kristen. Tapi begitu Yesus menampakkan diri padanya, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya? Apa yang terjadi sama Saulus? Dia tahu akhirnya Yesus itu adalah juru selamat dan Mesias. Sudah dikaruniakan. Sebelumnya nggak ngerti dia, belajar agama Yahudi dalam-dalam, tapi nggak ngerti dia. Oleh karena itu, ketika tersingkap dan tersembunyi, itu menjadi karunia tersendiri untuk kita. Pertanyaan saya untuk teman-teman, sudahkah semua tersingkap? Sudah? Sudah rahasia kerajaan Allah sudah tersingkap? Sudah. Di mana buktinya? Alkitab adalah wahyu Allah yang merupakan karunia untuk kita. Cukup. Makanya judul YouTube kita hanya Alkitab. Sola Scriptura. Saya mau katakan ya teman-teman ya, kita nggak perlu lagi nunggu wahyu baru. Serius. Kalau ini banyak nih yang nggak sependapat sama aku ini. Kita nggak perlu nunggu wahyu baru. Kita nggak perlu lagi dengar suara Tuhan. Nggak perlu lagi nunggu mimpi-mimpi, nggak perlu lagi bernubuat seperti Nabi Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Alkitab sudah cukup. Itulah karunia terbesar yang disingkapkan
kepada kita. Banyak hamba Tuhan puasa katanya hanya untuk mendengar suara Tuhan. Dan aku yakin suara yang dengarnya pasti suara persembahan. Aduh, bingung kali ya. Semalam saya mendengar suara Tuhan supaya gereja ini menyerahkan hartanya untuk membangun gedung sebelah menjadi gereja kita juga. Wah, selalu soal duit. Gak perlu, kita gak perlu lagi dengan suara Tuhan. Dalamilah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bayangkan tuh kemarin, tahu gak kalian ngikutin gak di Facebook atau Instagram hamba Tuhan yang mau bilang COVID-19 akan diusir? Tahu gak fenomena itu? Bikin ribut satu Indonesia pendeta itu. Corona, kuperintahkan kau, tenang, diamlah. Sampai sekarang gak hilang-hilang coronanya. Iya kan? Tapi anehnya, kalian selalu kritis ya. Itu yang ngomong gembala besar loh. Sampai sekarang jemaatnya masih banyak. Padahal ajarannya, Corona, kusir pada nama Yesus. Sampai sekarang masih ada. Makanya nggak perlu lah kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saya mau katakan semua karunia di zaman Rasul sudah stop, nggak ada lagi. Kita sudah cukup dengan Alkitab. Baca Alkitabnya kita belum selesai. Kejadian sampai Wahyu. Yang sudah selesai sekali siapa? Kejadian sampai Wahyu sekali aja, sekali. Novrin belum. Astagfirullah. Pak Melki, gimana itu Pak Melki? Juli belum juga pasti ya? Nah, belum juga Juli. Tengok. Ngapain lagi kita dengar suara Tuhan Kejadian sampai Wahyu aja belum selesai kita baca, ya kan? Belum lagi kita dalami nih, kita lihat nih. Mengeksposisi Injil Markus ayat terakhir, baru pasal berapa kita ini? 4, udah mulai untuk berapa ini? 6. Jadi kalau kita prediksi, tahu nggak kapan kita selesai? 2,5 tahun lagi. Begitu lama. Kami menyelesaikan eksposisi Injil Yohanes dalam pendalaman Alkitab sama Romi dan teman-teman yang lain. Teman-temannya udah nggak ada di gereja ini. 1,5 tahun lebih sampai pindah-pindah tempat. Sampai aku udah pindah rumah. 1,5 tahun lebih. Itu hanya Injil Yohanes. Ini Injil Markus kita prediksi 2 tahun lebih. Kalau gitu Pak Pendeta, kapan kita bisa habiskan Kejadian sampai Wahyu? Sampai mati pun kita. Aku rasa kita nggak selesai. Nggak cukup kalau kita masih mau dengar suara Tuhan lagi. Aduh, janganlah ya. Sola Scriptura. Yesus ingin memberitahu bahwa karunia yang terbesar adalah Alkitab untuk zaman kita. Tapi kepada murid-murid sesuai konteks ini, pelan-pelan mereka akan diajar supaya tersingkap pengajaran tentang rahasia kerajaan Allah. Dipertegas Yesus ayat 23, kalimat yang sudah sering kita dengar. Perhatikan ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Keberapa kali ini diucapkan? Dari perikop sebelumnya 3 kali. Ini sudah 3 kali. Sudah yang ketiga kalinya kalimat ini diucapkan. Pertama ayat 3, ayat 9, ayat 23. Nah, ini yang 23 itu. Tolong Juli, itu ada orangnya Bu. Kasih sini. Iya, sekalian itu nih kasih ya. Juli ini kurang lincah nih ya. Gimana sih? Ya. Ya, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini yang ketiga kali dari ayat 3, 9 dan 23. Yesus memperingatkan pengikutnya supaya mereka lagi-lagi benar mendengar. Barang siapa punya telinga, hendaklah mendengar. Semua punya telinga ini? Punya ya. Mendengarkan ajaranku? Besok kutanya. Harus ngerti. Bagi yang nggak ngerti berarti tidak menggunakan telinganya dengan benar. Nah, itu maksud Yesus. Kalimat ini bisa juga berarti kau mendengar sekaligus menanggap. Itu tandanya kau mengerti tentang perumpamaan. Mendengar menggunakan pemikiran. Serius mendengar dan belajar firman. Karena mereka, murid-murid ini harus memahami bahwa mereka adalah penabur dan mereka juga adalah pelita. Itu dia perumpamaan yang kedua setelah penabur di perikop sebelumnya. Pelita. Kita lanjut ayat 24 ya. Markus pasal 4 ayat 24. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu garis bawahi kalimat lalu ia berkata lain. Apa maksudnya teman-teman? Perumpamaan baru. Yang pelita sudah selesai. Makanya sekarang dia berkata, lalu ia
ia berkata lagi, dimulai dengan kalimat apa lagi itu? Camkanlah apa yang kamu dengar. Emosi Tuhan Yesus. Ini kalau aku ngomong sama Jainal ini, tadi Jainal bilang punya telinga kan? Kau dengar ini baik-baik. Nah gitu loh. Marah ini kan, pakai tanda seru kan? Camkanlah apa yang kamu dengar. Ini perumpamaan baru. Perumpamaan tentang apa ini? Kalau tadi pelita ayat 21, ini ukuran. Karena judul perikopnya perumpamaan tentang pelita dan ukuran. Berarti ini tentang ukuran ya. Camkanlah apa yang kamu dengar. Kalimat Yesus ini muncul 8 kali dalam perjanjian baru. Selalu dia mengulang-ulang. Yang punya telinga hendaklah mendengar. Camkanlah apa yang kamu dengar selalu. Karena pengajarannya harus penting. Nah kita lihat ya, perumpamaan ukuran. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Maksudnya Tuhan Yesus ingin para murid diperlakukan dengan menggunakan kesempatan untuk belajar dan mendengar. Artinya begini, menurut ukuran kemampuan dan ketekunan mereka sebagai pendengar. Makanya diulangnya, camkanlah apa yang kamu dengar, hendaklah yang punya telinga mendengar. Karena mereka akan menerima petunjuk, dan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lakukan itu akan berdampak kepada orang lain. Karena mereka akan ditunjuk sebagai apa tadi? Penabur dan juga pelita. Jika mereka mendengar atau camkanlah tadi, camkanlah, mendengar dengan baik dan membuat peningkatan dengan baik, yang artinya mereka menjadi penabur dan juga mereka menjadi pelita, maka akan ada imbalan yang ditambahkan kepada mereka. Itu yang Yesus maksud, ukuran. Artinya apa? Kalau aku mengajar ini, yang diterima Jainal belum tentu sama dengan Allah. Jadi ukuran yang diterima oleh Jainal kalau nggak dimaksimalkannya, berarti tanda dia bukan pengikut Kristus dan bukan orang percaya. Pengikut simbolis. Tapi kalau Holong mengetahui dan mencamkan apa yang dipelajarinya tentang ajaran firman Tuhan dan betul-betul mempraktekannya sebagai penabur dan pelita, nanti ditambahkan sesuatu benar. Ditambahkan jodohnya. Amin lagi. Gak ada teks ini berbicara tentang menambah berkat. Enggak, bukan. Amin aja. Untuk para murid, 12 murid dan pengikutnya yang perhatian atau mencamkan perkataan Yesus, sehingga mereka meningkatkan pembelajaran mereka dan mempraktekkan. Makanya dikatakan tadi apa? Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ini dorongan besar bagi kita ya, pengajar firman setia. Kalau kita memang adalah penabur firman, penginjil, dan kita juga adalah pelita, bahwa Tuhan akan melihat seberapa banyak kalian lakukan yang sudah kuberikan kepada kalian. Kalau ngakunya kalian Kristen, sudah belajar firman, tapi nggak ada praktek dan berbuah, hati-hati. Dia akan meminta pertanggungjawaban. Nanti di penghakiman Juli dipanggil oleh malaikat. Kalau penghakiman selalu Juli contohnya. Juli Martianus. Sini kok sini. Oh, ini malaikat Gabriel lagi yang manggil ya. Sini kok. Kau ini dosa kau ini banyak kali triliunan, kau tengok nih. Triliunan dosa kau ini. Satu pertanyaan aku untuk kau Juli, kata malaikat. Berapa banyak yang udah kau injili? Juli mikir kan. Injili? Aku aja keluar dari STT, gimana mau injili? Oh, tapi dia teringat aku pernah menginjili saudaraku yang di kampungku, aku pernah menginjili orang tua. Oh, dihitung malaikat, mantap juga kau ya, walaupun nggak terlalu banyak. Tapi di mana kau bergereja? GKTI Raja Daud, otomatis masuk surga. Mantap. Itu dia syaratnya, harus GKTI Raja Daud baru masuk surga, gitu ya. Kalau enggak. Tapi kalau engkau betul-betul menginjili dengan banyak, segala sesuatu ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kebenaran. Makanya ini tidak boleh lepas dengan ayat selanjutnya, ayat 25, baca. Ayat 25 perhatikan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena siapa yang mempunyai, garis bawahi kalimat awalnya 25. Karena siapa yang mempunyai, aku mau tanya teman-teman, mempunyai apa ini? Punya uang kah? Bukan. Punya apa ini? Karena siapa yang mempunyai, kata Yesus, iya mempunyai apa ini? Rahasia kerajaan Allah itu, kebenaran itu. Kau telah jadi pelita atau penabur. Kalau kau sudah memiliki karunia itu, misteri kerajaan Allah akan dikaruniakan kepadamu lebih besar lagi. Jadi di sini bukan berkat materi,
tapi berkat rohani, ya. Yaitu apa? Penginjilan memenangkan banyak jiwa. Diberikan lagi kebenaran, ditambahkan sukacita dan kasih dalam hidupmu. Aku kalau khotbah dalam teks yang sama, kalau Pak Melki khotbah, poinnya bisa beda. Kalian perhatikanlah banyak orang khotbah. Teksnya sama, poinnya bisa beda. Tapi saya yakin konteksnya nggak boleh beda. Kalau konteksnya beda, ada yang salah dari salah satu pendeta itu pasti. Iya. Konteks itu harus sama, tapi poin atau aplikasinya ke jemaat bisa berbeda. Artinya apa? Kebenaran itu nambah terus. Makanya dibilang firman Tuhan itu kaya kan, sangat dalam, kaya. Tapi kalau konteks berbeda-beda itu berbahaya sekali ya. Kita harus cari mana yang benar itu konteksnya. Jadi ditambahkan terus kepadamu, ditambahkan sukacita. Tapi yang menarik kalimat akhirnya apa? Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Aku lebih suka pakai kalimat Lukas. Lukas bilang gini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa ya anggap ada padanya. Hanya dia anggap, padahal nggak ada apa-apa. Ini menyindir kepada orang-orang yang mengejar mukjizat dan menyindir kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka pikir mereka orang beragama, mereka pikir mereka tahu rahasia kerajaan Allah. Mereka anggap doang. Padahal Yesus bilang semuanya akan diambil daripada. Apa yang diambil? Gak ada sukacita, gak ada kebenaran, dan ujung-ujungnya kemana? Kebinasaan, menuju kegelapan di neraka. Jadi Yesus betul-betul menjelaskan, kalian murid-murid pasti nanti akan ditambahkan kepada kalian. Kalian murid-murid berkat rohani akan ditambahkan, tapi kepada mereka yang di luar itu berkat semua itu. Pengetahuan mereka, kepintaran mereka itu semua itu. Makanya di khotbah di bukit ada yang berkata apa? Tuhan, aku telah bernubuat atas namamu. Aku telah mengusir setan atas namamu. Aku telah membuat mukjizat atas namamu. Apa jawabannya? Enyah kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Hati-hati. Ini juga khotbah untuk saya dan para pendeta yang kadang sok rohani kan. Nanti Tuhan bilang pula di penghakiman, gak kenal aku sama kau. Iya mak, ngeri juga itu ya, dicampakkan kita. Jadi harus lebih banyak buah yang dihasilkan, ukuran yang ditanamkan kepadamu, betul-betul buktikan engkau menjadi penakut dan pelita. Itu dia teman-teman. Gak bisa kita diam-diam, gak ada orang Kristen diam-diam. Ini kulihat orang Kristen udah nyaman kali. Puji Tuhan lah gereja kita masih sedikit, sehingga kita bisa tatap muka kan. Kalau rame takut juga kita tatap muka kan, karena corona. Semua sudah nyaman dengan ibadah online. Padahal kalau kita baca sejarah Kristen ya, dari jemaat mula-mula itu babak belur semua itu. Tapi semakin maju. Makanya nggak boleh kita hidup nyaman, nggak boleh. Makanya kalau perempuan dapat jodoh, kenapa kamu mau sama dia? Nyaman kali aku Pak Pendeta, hati-hati, nggak bagus. Tapi kenapa kamu mau sama dia? Nggak nyaman hidupku sama dia. Ayo, cocok itu kayaknya, cocok. Sering-sering berantem itu kadang bikin mantap itu, iya kan? Nggak nyaman aku sama dia Pak Pendeta, iya kan? Teman-teman, aku baca satu buku, teman-teman boleh beli ya. Judul bukunya Radikal, penulisnya David Platt. Itu pendeta dari Amerika dan juga misionaris. Dia pergi ke Cina, dia masuk ke gereja bawah tanah. Itu ngeri sekali. Mereka nyanyi, gak ada band, gak ada musik, gak ada lampu. Nyanyinya bisa mungkin bisik-bisik karena komunis ketahuan bahwa Alkitab atau memberitakan Injil akan ditangkap. Nyanyinya paling bisik-bisik 10 orang di bawah tanah tuh. Ku berbahagia ya ditegur Yesus apa nih? Wah, tapi ada sukacita. David Platt ikut ke dalamnya. Dan tahukah kalian baca Alkitabnya gimana? Sepotong kertas dirobek, disalurkan ke satu-satu. Gila ya. Tapi di Cina bagaimana pertumbuhan Kristen? Nah, Indonesia Alkitabnya ada 4 orang ya kan? Minimal itu 4 itu. Satu beli sendiri. Waktu naik CD atau baptis dapat. Nanti kawin dapat lagi. Punya orang ketinggalan kita ambil, iya kan? Ada 4. Tapi baca kejadian sampai wah ibu gak selesai sampai umur kita belasan tahun, puluhan tahun. Jangan, nggak boleh hidup nyaman. Yuk kita buktikan bahwa semua teman-teman di sini anak-anak muda GKT Raja Daud adalah penabur. Amin. Penabur Injil. Jangan malu-malu. Aku akan pantau habis ini sosial media. Berani nggak mendapatkan Injil? Setelah itu kita buktikan diri kita adalah pelita yang nggak mungkin tersembunyi, tapi harus terus bersinar. Minggu depan kita akan melanjutkan perumpamaan baru yang akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.